Ya, pemirsa, kembali di Indonesia Memilih bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Prisa Sombodatu. Pemirsa, selain kami berdua, kita tidak hanya berdua tapi berempat. Sudah ada Mbak Monica selaku pakar mimik dan gestur dan mikroekspresi. Dan selanjutnya ada Kang Ujang yang merupakan pengamat politik. Terima kasih sudah bergabung, Kang. Kita akan ngobrol-ngobrol cukup banyak nanti. Banyak sekali tentang pencoblosan pada hari ini. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan menyapa rekan-rekan kami yang sudah di lapangan. Ya, pertama dari rekan kami ada Stephen, pemirsa, langsung dari TPS tempat di mana Pak Prabowo menyoblos. Dan kemudian ada rekan Irfan langsung dari TPS Mahfud. Kemudian ada rekan Ahmad Muharlin langsung dari TPS Anies di sana. Halo rekan-rekan. Ya, selamat siang. Ya, kita sapa Adi Stephen terlebih dahulu. Rekan Adi, seperti apakah suasana jelang penutupan pencoblosan di TPS Pak Prabowo mencoblos tadi pagi? Ya, baik, selamat siang Pram dan juga Prisa. Untuk suasana di TPS 33 tempat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan hak suaranya pagi tadi pukul 9 sudah mulai terlihat sepi. Maksud saya sudah terlihat DPT dari total 255 telah melakukan, hampir semuanya telah melakukan pemungutan suara hingga pukul 12 ini. Terlihat di belakang saya sudah mulai berkurang dari jumlah DPT yang cukup banyak tadi pagi mendatangi TPS 33 untuk memberikan hak suaranya. Prabowo Subianto sendiri tadi pagi terlihat memberikan hak suaranya di TPS 33 pada pukul 9 pagi dengan mengendarai kendaraan, maksud saya dari kediamannya yang berada di Hambalang menuju TPS 33 yang berada di Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba dengan didampingi sejumlah asisten rumah tangganya ataupun asisten pribadi begitu, dan juga sejumlah pengawal pribadi dia yang mengantarkan Prabowo memasuki TPS 33. Sebelum memberikan hak suaranya, Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan ini sempat menunggu giliran begitu. Dia duduk di kursi antrian yang telah disiapkan oleh petugas TPS atau KPPS. Setelah beberapa menit kemudian, barulah Prabowo memasuki bilik suara yang bernomor 1 untuk memberikan hak suaranya. Prabowo sendiri sempat menunjukkan 5 surat suara yang dipegang, antara lain adalah surat suara Capres-Cawapres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kabupaten, dan juga DPD RI. Usai memberikan surat suaranya, maksud saya memberikan hak suaranya, Prabowo sempat memberikan keterangan sedikit saja kepada teman-teman awak media yang telah menunggu sejak pagi di TPS 33. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua petugas KPPS dan juga keamanan yang telah menyelenggarakan pemungutan suara dengan lancar hingga bisa diikuti oleh masyarakat di Desa Bojongkoneng. Dia berharap proses jalannya pemungutan suara bisa lancar hingga nanti dilakukannya penghitungan di tingkat TPS. Begitu, Pram dan Prisa. Oke, rekan Ade, ada informasi yang kami peroleh bahwa Pak Prabowo ketika melakukan pencoblosan tadi pagi sempat terlihat membawa hewan peliharaannya. Apakah benar demikian? Ya, baik, untuk kedatangan Prabowo sendiri tadi saya tidak sempat melihat apakah beliau membawa hewan peliharaannya karena beliau sendiri berjalan menuju TPS agak sedikit menemui kesulitan karena lokasi TPS yang berada di lapangan terbuka ini sempat diguyur hujan sejak malam tadi hingga pagi tadi, sehingga jalan atau lapangan yang ada di sini tempat TPS ini berada menjadi sedikit berlumpur begitu, sehingga Prabowo berjalan pun dengan berhati-hati dengan dituntun oleh sejumlah ajudan dan juga pengawal pribadinya. Begitu. Oke, rekan Adi Stephen, setelah pencoblosan ditutup, nih pukul berapa kira-kira penghitungan suara di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, baik Pram, jika menurut aturan dari KPU, proses pemungutan suara berjalan dari pukul 8 pagi tadi dan akan berakhir hingga pukul 13.00. Kemudian akan dilanjutkan oleh proses penghitungan di tingkat TPS yang kemungkinan akan berlangsung pada pukul 15.00 hingga berakhirnya proses penghitungan suara nantinya. Pram. Baik. Oke, baik.
Terima kasih rekan Ade Stefan atas laporannya dari TPS lokasi tempat Pak Prabowo melakukan pencoblosan hari ini ya. Dan berikutnya kita akan bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah di TPS Mahfud MD ya. Betul. Kita sapa rekan Irfan. Selamat siang rekan Irfan. Bagaimana situasi terkini di tempat pencoblosan Anda melaporkan siang hari ini? Setelah kita lihat bersama, tadi Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD beserta keluarga melakukan pencoblosan ataupun memberikan hak suaranya pada pemilu 2024 yang terdiri dari DPR RI, kemudian DPD RI, serta DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan maksud kami Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Di TPS inilah Mahfud tadi melakukan pencoblosan, yakni TPS 106 di Dusun Sambilegi di RT 01 RW 53 Maguwarjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dapat kami gambarkan kepada Anda pemirsa bahwa situasi terkini memang banyak sekali warga sekitar yang menunggu antrian untuk menunggu dipanggil oleh petugas KPPS untuk melakukan pencoblosan di TPS 106 ini. Dan setibanya Mahfud MD di TPS ini tadi disambut antusias oleh warga sekitar dan langsung diajak foto bersama begitu. Dan dari informasi yang terakhir kami dapatkan bahwa memang sekitar pukul 11.30 tadi Mahfud beserta istri melakukan perjalanan ke Bandara Adi Sucipto untuk melanjutkan penerbangan ke Jakarta dan nantinya akan bertemu dengan Presiden kelima yakni Megawati Soekarno Putri dan nantinya akan memantau langsung penghitungan suara di Kebagusan dan dilanjutkan ke Teguh Umar. Kemudian kami tadi sempat melakukan wawancara dengan Mahfud MD. Dirinya mengaku bahwa memang merasa senang begitu melakukan pencoblosan di tempat kediamannya yakni di Sambilegi, Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta ini. Dan dirinya juga optimis akan memenangkan Pilpres dan yang dilakukan pada 14 Februari 2024 ini. Kembali ke Anda, Pram. Oke, rekan Irfan, berarti sekitar 30 menit lebih ya jelang penutupan pencoblosan pukul 1 siang hari ini masih ramai ya di lokasi Anda melaporkan? Ya, Prisa, seperti yang bisa Anda lihat bahwa memang di TPS 106 masih ada yang mengantri ataupun menunggu antrian untuk nantinya dipanggil oleh petugas KPPS. Dan jelang penutupan pada pukul 1 siang nanti, nantinya petugas dari KPPS dari TPS 106 ini akan melakukan penghitungan suara pada sekitar pukul 3 hingga pukul 4 sore nanti. Bisa. Oke, rekan Irfan, ini banyak sekali ramai, masih jam-jam segini jelang penutupan, di sana masih ramai calon pemilih di sana. Apakah ini karena imbas hujan juga, diguyur hujan, kan di wilayah Anda melaporkan sejak tadi pagi hingga siang ini? Baik, terima kasih Pram. Sejak pagi tadi memang cuaca di tempat kami melaporkan saat ini panas, makanya maksud kami cuaca di sini sangat panas, jadi memang mungkin warga sekitar memilih untuk di siang hari menjelang penutupan pencoblosan, dikarenakan memang sejak pagi tadi dikarenakan Mahfud MD datang ke TPS ini untuk melakukan pencoblosan, maka warga sekitar antusias untuk melakukan pencoblosan berbarengan dengan Cawapres nomor urut 3. Baik, rekan Irfan, terima kasih atas laporan Anda. Saatnya kita juga akan menuju ke rekan Ahmad Muharlin yang akan melaporkan dari TPS tempat Anies Baswedan melakukan pencoblosan hari ini. Silakan laporannya rekan Ahmad.
Baik, selamat siang Prisa dan juga Pram. Memang tidak terasa kita telah sampai pada hari yang telah dinantikan oleh jutaan masyarakat Indonesia, yakni dalam pesta bersejarah, yaitu Pesta Demokrasi 5 tahunan, di mana seluruh masyarakat Indonesia ini akan menentukan pilihannya terhadap sosok yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dan tidak hanya bagi masyarakat saja, namun juga bagi sebagai warga negara Indonesia, ini juga bagi para calon pemimpin, yaitu di tingkat DPR, DPD dan juga DPRD, dan tidak terkecuali juga calon presiden dan juga wakil presiden ini juga akan turut menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum 2024 yang serentak diselenggarakan pada hari ini. Prisa dan juga Pram, di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di kediaman calon presiden nomor urut 1, yaitu Anies Rashid Baswedan, di mana pada pagi tadi Anies Baswedan bersama dengan seluruh anggota keluarganya telah melakukan pencoblosan, di mana Anies didampingi oleh istri, lalu ibu dan juga kedua orang anaknya melakukan atau menggunakan hak suaranya di TPS yang berada tidak jauh dari lokasi rumahnya. Jika kita mengulas kembali mengenai kegiatan dan juga persiapan Anies Baswedan dalam menghadapi hari ini, begitu tadi pagi Anies Baswedan sempat melakukan ibadah sholat subuh bersama dengan keluarga, kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama dengan keluarga. Kemudian Anies Baswedan sempat berpamitan kepada ibunda sebelum dirinya bergerak menuju TPS untuk melakukan pencoblosan, di mana tempat TPS Anies melakukan pencoblosan yaitu di TPS 60 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kemudian setelah melakukan pencoblosan tadi di sekitar pukul 8 pagi hari tadi, selanjutnya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan melakukan kegiatan lain yang rencananya untuk beberapa saat lagi. Di tempat kami laporkan saat ini yang sudah ramai ditunggu oleh para warga, Anies Baswedan akan keluar begitu dan akan bergerak menuju markas pemenangan tim nasional Amin di Jalan Diponegoro nomor 10, di mana dirinya akan memantau jalannya proses quick count atau hitung cepat bersama dengan wakil presidennya Muhaimin Iskandar dan beserta juga seluruh jajaran dari tim pemenangan Anies Muhaimin. Selain itu juga Prisa dan juga pemirsa, Anies sempat tadi mengapresiasi terhadap kinerja dari seluruh anggota TPS di kediamannya, dan juga Anies menghimbau untuk masyarakat ini untuk bersama-sama mengawal serta mengikuti proses penghitungan suara di masing-masing TPS-nya, dan berharap proses penghitungan suara di masing-masing TPS mereka bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Kembali ke Prisa dan Pram di studio. Melaporkan dari TPS Lebak Bulus, tempat Pak Anies tadi mencoblos, Kang Muharlin. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana masyarakat dari seluruh tanah air menyambut sukacita Pesta Demokrasi 2024. Ya, dengan memanfaatkan hak suara mereka, masyarakat mencoblos capres, cawapres, dan caleg dari partai yang dinilai merakyat dan dekat dengan mereka. Nomor untuk presidennya Ganjar Mahfud. Dan Partainya sendiri? partainya sendiri pastinya Perindo. Apa harapannya terhadap? Harapannya untuk Perindo untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan UMKM, dan mengurangi tingkat pengangguran. Kalau untuk TGB sendiri? Untuk TGB sendiri pastinya di nomor 1. Bebas dan rahasia. Siap. Gimana untuk yang terpilih 1, 2, atau 3 seperti apa harapannya? Saya kira ketiga calon presidennya adalah putra terbaik saya yang sudah mendapatkan mandat dari mereka yang mendapat yang berhak memberikan mandat, dan siapapun yang terpilih menurut saya adalah yang terbaik dari pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, saat lagi kita akan kembali dengan menghadirkan talk show begitu ya, bincang-bincang bersama dengan Kang Ujang dan juga Ibu Monika. Mbak Monika, saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Memilih.